Ada info terbaru dari website Pintu, ya, platform pintu.co.id. Prediksi harga Picoin, dampak migrasi mainnet dan pertambahan pasokan token baru. Jadi bagi teman-teman pionir yang butuh referensi, ya boleh. Kalau Anda pengen tahu referensi tentang CoinP, ya lebih bagus kunjungi website resmi seperti Pintu kayak gini ya. Walaupun Pintu ini bukan nggak ada hubungannya dengan Pinetok, tapi ini sedikit tidaknya memberikan kita pemahaman tentang dunia kripto, ya khusus tentang Pinetok. Karena eh, siapa sih di Indonesia ini pemain kripto yang nggak kenal dengan Pintu ya, aplikasi Pintu ini downloadnya di sini ya. Jadi aplikasi atau platform Pintu ini sering memposting tentang berita terbaru Pinetwork ya, dan apa yang terjadi di dalam Pinetwork. Di situ ada uh, apa analisis menurut mereka, uh, Pintu ini Pinetwork itu ya ke depan harganya berapa sering muncul ya. Dan kali ini judulnya itu prediksi harga Pinetwork, dampak migrasi mainnet dan pertambahan pasokan token baru. Ya, Jakarta Pintu News. Harga Picoin masih bergerak dalam kisaran sempit setelah melewati fase distribusi yang panjang, mencerminkan kondisi pasar yang seimbang bukan pemulihan. Pergerakan harga ini tampak sebagai respon terhadap proses migrasi mainnet yang masih berlangsung di Pinetwork ya, yang secara bertahap menambah jumlah koin yang beredar ya. Meskipun jaringan terus berkembang, saat ini respon permintaan terhadap harga masih rendah ya dari level-level sekarang. Ya, kalau kita yang mengikuti di bursa ya, lebih besar kekuatan jual dibanding kekuatan beli. Itu yang membuat harga Pi itu menurun terus sampai di level resisten sekarang itu di 3.500 ya. Jadi sekarang kekuatan beli dan kekuatan jual ini seimbang ya di level 3,5 ini. Kalau kemarin masih di 45.000 itu lebih banyak kekuatan jual sampai turun ke 3,5, hampir 90% ya. Migrasi mainnet mengubah pasokan sebelum harga merespon. Migrasi mainnet Pinetwork menandai pergeseran ya struktural dari ekosistem tertutup menuju ekonomi token yang sepenuhnya dapat diperdagangkan. Proses migrasi bertahap berbasis KYC ini secara perlahan mengubah saldo yang sebelumnya tidak liquid menjadi token yang dapat ditransfer ke mainnet melalui siklus yang dikelola untuk menjaga stabilitas jaringan ya. Jadi fungsinya mainnet itu kan pionir bisa mencairkan koinnya di bursa gitu ya. Langkah ini meningkatkan kegunaan token, namun menciptakan pertumbuhan pasokan yang berkelanjutan. Alih-alih pelepasan besar-besaran secara sekaligus pada awal tahun 2026, estimasi pasokan beredar mencapai sekitar 8,3 miliar pi ya, dan dengan setiap siklus migrasi, pasar semakin dibanjiri oleh likuiditas baru, di mana token pi semakin banyak beredar ya. Kalau token pi semakin banyak beredar sedangkan pembelinya kurang atau investornya dikit, otomatis harga akan turun terus sobat pionir ya. Tetapi saya lihat selama 2 bulan ini dia stucknya di 3.500. Jadi menurut pendapat saya inilah harga jenuh Pinetwork ya. Karena saya ikuti Pinetwork dari Open Network kemarin itu, setiap berapa minggu, 1 bulan selisih turunnya jebloknya jauh banget ya. Terus selisih lagi jebloknya jauh banget. Setiap 1 bulan atau mungkin ya nggak nyampe 1 minggu, kadang-kadang turunnya drastis. Akhirnya ke level 3,5 ini ya. Dan selama 2 bulan lebih ini dari bulan November itu harga Pi itu masih di kisaran 3,5 ke 4.000. Dia paling 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 rendah itu di 3,3 atau 3,4. Rata-rata paling kecil harganya ya. Jadi kalau menurut saya ya sekarang ini Pinetwork itu di 3,5 itu level harga Pi itu stabil ya di 3,2 sampai 3,5 rupiah gitu. Jadi selain itu peluncuran baru pustaka integrasi, pembayaran yang lebih efisien juga menurunkan hambatan bagi para pengembang.
memungkinkan pembayaran berbasis fee dapat ditanamkan ke dalam aplikasi hanya dalam hitungan menit. Ya, kemarin itu ada info terbaru ya bahwa para pengembang atau penyedia dApps mereka lebih gampang memasukin apa namanya wallet fee mereka ya, sehingga kalau kita beli produk-produknya di dApps itu langsung terotomatis terpotong di saldo Pineto kita. Jadi nggak ribet mereka untuk para pengembang aplikasi dApps untuk mencantolkan menu pembayarannya ya, lebih gampang memasukkan dompet mereka ya, alamat dompet mereka di dalam aplikasi yang mereka sediakan, sehingga kita pionir pada saat beli itu lebih mudah ya, langsung kepotong otomatis, nggak ribet gitu. Ya, dengan demikian nilai struktural dari jaringan semakin meningkat berkat pengembangan mainnet, sementara harga tetap dikendalikan oleh seberapa efisien pasar dapat menyerap pasokan baru ya. Ya, struktur harga Bitcoin menentukan syarat untuk menguasai kembali pasokan. Harga Bitcoin masih berada dalam fase konsolidasi di atas zona permintaan 0,19 sampai 0,2 ya, ini yang tadi saya katakan. Yaitu area yang secara konsisten menyerap tekanan jual sejak penurunan besar-besaran di akhir tahun 2025. Zona ini menjadi dasar penting yang menunjukkan batas kekuatan penjual ya, menunjukkan batas kekuatan penjual di mana tekanan jual mulai melemah dan kelanjutan tren turun tidak dapat terjadi lagi. Seperti saya katakan tadi, di level 0,19 sampai 0,20 atau 3.200, 3.100 sampai 3.500 rupiah per koin itu resisten di situ ya. Dia nggak bisa bertahan di situ aja, nggak bisa turun dan juga sulit untuk naik. Ya, butuh sesuatu yang besar akan terjadi baru harga Pi itu bisa naik ke 4.000 atau 5.000 rupiah. Jadi kita tunggu aja apa yang terjadi di besok di ulang tahun Pinetok. Siapa tahu ada gebrakan terbaru daripada Kortim. Itu juga bisa meningkatkan harga Pi ya. Mungkin dApps-nya sudah bisa digunakan 1000 dApps ya, yang sekarang lagi dikembangkan ada 50 dApps, 50.000 dApps yang dikembangkan di Pi Browser, dan kita tunggu 1000 dApps saja yang bisa diintegrasikan dan bisa kita gunakan hari-hari. Otomatis kan Pinetok ini kan semakin luas jangkauannya, bukan aja ditransaksikan di bursa, tetapi bisa ditransaksikan dalam kehidupan nyata, di mana nilai Pi itu akan dibentuk dalam kehidupan nyata ya. Ya, pasti menggunakan harga di bursa karena harus compare dulu ya. Si pedagang dia harus bisa jual lagi koinnya ke bursa untuk putaran modalnya. Disitulah siklus koin Pi itu berjalan dengan baik. Ada keuntungan dari pedagang, pembeli gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum paham tentang dunia perdagangan atau marketing, ya teman-teman harus pelajari ya. Pinetok ini nggak akan lepas dari dunia perdagangan juga ya sobat. Karena Pinetok ini adalah komoditi juga ya. Sekarang dikatakan komoditi. Ya, kita juga bisa mengatakan alat bayar, tetapi kan untuk lebih nyatanya itu belum begitu kelihatan ya. Yang kita transaksikan hari-hari membeli dengan nilai GCP itu kan saya katakan masih transaksi ya belum begitu bagus ya. Masih saya katakan itu ada transaksi pembodohan juga ya kalau pakai nilai GCP karena merugikan pedagang. Sedangkan kalau kita lihat transaksi menggunakan nilai di bursa belum begitu banyak. Ya paling beberapa aplikasi seperti Booster dan juga ya beberapa pionir aja yang mau tukar dengan nilai barang dengan bursa, harga bursa. Nah, sekarang yang memang Pinetok ini butuhkan untuk bisa meningkatkan harganya itu di mana transaksi nyata itu makin digunakan setiap hari oleh pionir di dalam ekosistem itu dulu. Nah, di situ pasti ya harus menggunakan nilai di bursa ya. Di mana pertambahan nilai ke produk barang dan jasa ini dapat meningkatkan kapitalisasi pasar daripada Pinetok. Jadi
kapitalisasi pasar Pi Network ini bukan hanya sekedar ada di bursa, tetapi ada juga di dalam kehidupan nyata. Jadi itu nanti akan di-compare lalu dibagikan dengan supply koin Pi yang beredar saat ini gitu, atau saat nanti di masa depan gitu ya. Jadi semakin besar kapitalisasi pasar Pi Network, baik yang di bursa maupun di kehidupan nyata, ya maka harga Pi akan naik. Tergantung juga supply yang beredar itu, apakah ada injek terus dari 100 miliar itu kan baru 8 miliar yang baru beredar ya. Mungkin ada tambahan sampai titik 20 miliar di pra open mainnet. Ya, kalau kapitalisasi pasarnya naik lagi mengimbangi kapitalisasi pasar koin-koin lain seperti XRP bahkan sampai Bitcoin, ya saya rasa harga Pi akan bisa tembus mencapai $100 ya per satu koinnya. Tergantung dari kita ya, dari kita pemahaman kita tentang dunia perdagangan ini dan juga rumus daripada cryptocurrency ya. Jadi ada yang mengatakan Pi itu bukan digunakan untuk di bursa. Saya rasa Anda itu kurang mengerti aja, kurang belajar. Pi tetap ditransaksikan di bursa, exchange, dan juga Pi bisa juga ditransaksikan dalam utility kehidupan kita sehari-hari. Jadi Anda nggak boleh buang dari liquidity yang ada di bursa ini. Anda buang lalu Anda hanya dukung utility, itu salah ya. Karena pedagangnya itu butuh yang namanya liquidity, butuh pencairan. Ketika mereka dapat koin Pi, mereka bisa cairkan untuk mendapatkan uang cash rupiah atau dolar biar bisa diputar lagi itu apa namanya bisnisnya gitu. Kalau Anda sebagai pedagang Anda ngerti lah ya, masa Anda jual produk Anda mau rugi ditukar dengan nilai GCP 314159. Kalau saya jadi pengusaha ya, saya buka desentral aplikasi di dalam Pi Browser ya, saya maulah saya jual kacamata ini kan harganya 15.000, paling sekitar 4 koin ya, 4 kali 3,5 itu kan sekitar 15.000 ya. Lalu saya harus jual 5 koin biar saya untung gitu. Satu koin saya untung, lalu kalau misal ini saya jual 100 koin ya untungnya 100 koin ya. Kali aja 100 koin dengan harga 3,5. Jadi saya untung 350.000. Ya gitu sobat. Jadi 350.000 untung saya, sedangkan modal saya yang 4 koin itu yaitu modal yang saya siapkan sendiri untuk menyiapkan produk ini gitu. Kalau Anda paham tentang dunia perdagangan, pasti Anda nggak mungkin ikut GCP. Pasti ikut harga yang realita di pasar, di bursa, lalu kita compare dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedagang, sebagai pembeli produk ya. Harus berjalan beriringan ya, nggak bisa. Kita hanya bilang utility, liquidity kita buang ya, itu kalian nggak ngerti aja ya. Jadi itu aja sobat pionir ya. Jadi di sini ya kalau kita pelajari terlalu panjang lagi. Ya, jadi di sini selama harga tetap di atas 0,2, kondisi pasar cenderung stabil. Namun pemulihan jangka panjang baru akan terbuka jika harga mampu atau menembus bertahan di atas level 0,21. Sampai titik itu tercapai, pergerakan harga Pi Network masih lebih dipengaruhi oleh struktur pasar dibandingkan dengan dorongan momentum ya. Jadi ya harga Pi sekarang itu ya mayoritas masih di bursa. Kalau sudah ada di utility nanti ya otomatis ya ke depan ya Pi nggak mungkin harganya 3,5. Kalau saya percaya, saya berikan motivasi buat Anda ya, saya percaya Pi Network bisa mencapai 1 sampai $100 dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Tergantung kita memahami kematangan daripada project ini ya. Kalau untuk sekarang ya kita jangan berharap banyak karena belum matang, proyeknya masih dalam perjalanan. Ya, ketika sudah aplikasinya bisa digunakan ribuan ya itu baru dikatakan kemungkinan besar harga Pi akan naik gitu. Karena tujuan Pi Network ini bukan hanya sekedar spekulasi di bursa, tetapi bisa ditransaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi di dalam komunitas Pi Network saja. Meskipun ada larangan di regulasi di beberapa negara termasuk Indonesia, tetapi kita sesama komunitas saja bolehlah kita saling barter, itu nggak masalah ya. Yang penting barter dengan nilai yang sebanding supaya pedagang untung, Anda juga yang beli merasa puas gitu ya. Kalau satu yang buntung, satu yang untung ya itu
spekulasi namanya ya, itulah yang terjadi di GCP ya, itu dilarang kayak gitu ya, merugikan salah satu pihak itu dilarang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi teman-teman kontak nomor WA saya kalau Anda mau tukar atau mau beli koin. Bye.